Perkenalkan, nama saya Zakir Saputra Silalahi, NIM 11S25033 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 6, yang dimana itu topiknya adalah struktur dan enumeration. Nah, pada latihan pertama itu adalah untuk melatih dasar struktur atau cara kita menggunakan struktur untuk membuat variabel. Nah, di sini saya membuat struktur student yang memiliki 3 atribut, yaitu ID atau name, nama, dan juga grade. Kemudian saya mendeklarasikan sebuah objek bernama mahasiswa yang dimana dia itu adalah student, yang berarti nanti dia memiliki 3 struktur ini, 3 atribut ini. Nah, langsung saya inisialisasi atau saya isi ID-nya menjadi ini, kemudian namanya menjadi Budi Santoso, dan nilainya. Kemudian ini adalah cara kita untuk mengakses setiap atribut dari struktur. Misalnya nih, kita ingin mengakses name. Nah, maka kita buat objeknya, kemudian diikuti titik, kemudian atribut yang ingin kita akses. Nah, misalkan di sini kita ingin mengakses name, kemudian maka kita ambil dari objeknya itu MHS1, kemudian dot atau titik atribut yang kita ambil, yang ingin kita ambil yaitu ID. Udah langsung kita ambil aja titik ID, kemudian begitu juga dengan nama dan grade. Nah, jika kita jalankan, nah, maka akan terlihat name-nya sudah diisi, namanya juga, dan IPK-nya. Kemudian yang kedua ada penggunaan enumeration, di mana ini adalah untuk cara menggunakan enumeration. Nah, yang nanti nilainya itu akan dibuat menjadi integer. Seperti ini, aktif langsung di setel menjadi integer 0, leave 1, begitu pun seterusnya, tambah-tambah 1. Ya. Yang dimana kita ini itu berfungsi jika kita ini berguna kalau seperti ini kan cuma hanya 4 aja, ini terbatas. Agar lebih mudah nanti akan kita buat menjadi angka-angka. Nah, jika kita jalankan, nah seperti ini status Budi, karena kita inisialisasi menjadi aktif di sini, maka dia akan menjadi 0 karena aktif itu bernilai 0. Ani graduated bernilai 3, makanya dia di sini terlihat bernilai 3. Nah, ini akan berguna nanti contohnya untuk tugas 2, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian ada gabungan struk dan enum. Nah, ini itu kita bisa membuat struktur, di mana struktur itu bisa juga berisi atributnya itu enumeration. Nah, contohnya di sini saya langsung membuat aktif itu 1, maka nanti leave itu bertambah 1 yaitu 2, graduated bertambah 1 menjadi 3. Nah, kemudian ada struktur student yang dimana atributnya itu adalah nama, dan enumeration yang dimana itu adalah status. Langsung saya deklarasikan status. Nah, kemudian saya buat objek mahasiswa 1, langsung saya isi namanya Sinta, statusnya langsung kan karena tadi struktur student itu punya atribut status di sini, maka bisa langsung kita akses objeknya mahasiswa 1, kemudian titik atributnya status, langsung kita inisialisasi menjadi aktif. Kemudian ini untuk menampilkan namanya menggunakan atribut titik name. Nah, ini itu menggunakan switch case yang dimana statementnya itu adalah statusnya si MHS1 atau mahasiswa 1. Jika dia aktif, maka dia akan mengeluarkan aktif seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan karena aktif itu tadi sudah kita inisialisasi menjadi 1 di enumeration-nya. List juga 2, graduated 3. Nah, jika kita jalankan, kita coba compare ulang. Kita pakai. Nah, akan terlihat namanya Sinta sudah kita sesuaikan dan statusnya aktif. Nah, ini untuk mempermudah agar kita tidak perlu menulis status-status seperti ini. Langsung saja kita panggil nilai integernya.
Nah, tugas 1 ada, nah ini untuk membuat array of structure. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah struktur student yang memiliki 3 atribut, ID, nama, dan grade. Kemudian kita buat lagi array of structure yang dimana itu ada untuk mengisi tiga orang mahasiswa, data 3 orang mahasiswa. Nah, menggunakan for loop untuk meminta user memasukkan input dan perulangan kedua untuk mencari atau menampilkan mahasiswa dengan grade paling tinggi. Nah, saya akan menjelaskan sesuai soalnya. Kita disuruh membuat struktur student yang memiliki 3 atribut, nama, ID, dan grade. Kemudian kita disuruh membuat sebuah array of student, array structure maksudnya ya, yang dimana di sini saya membuat MHS, kan dia merupakan sebuah array yang memiliki panjang 3, yaitu 3 mahasiswa. Makanya di sini langsung kita set MHS array berisi panjangnya 3. Nah, untuk meminta input user menggunakan perulangan, jadi saya menggunakan perulangan for, yang dimana nanti itu dia itu akan meminta, sini menggunakan fgets, dia akan meminta kita isi tujuannya itu kan nama. Di sini kan kita ingin meminta nama. Ini adalah tujuan. Itu MASI, indeksnya itu nilai dari 0, indeks 0. Berarti nanti mahasiswa pertama diisi namanya. Kemudian ini adalah untuk menggunakan fgets. Ini untuk size of yang mana itu panjangnya, panjang dari array-nya. Kemudian ini stdin untuk meminta dari keyboard inputannya. Nah, kemudian name juga menggunakan fgets karena dia itu nanti ada menggunakan gabungan antara integer dan karakter. Nah, seperti yang sama seperti nama, cara penggunaannya. Kemudian meminta untuk grade. Di sini nanti dimasukkan ke, nah yang di sini membedakannya itu menggunakan ini ampersand, kemudian nama array-nya, indeksnya diisi oleh perulangan tadi, dan nama atributnya grade. Nah, ini untuk membersihkan buffernya seperti biasa karena kita menggunakan scanf, dan setelah itu kita akan memanggil fgets lagi, makanya perlu dibersihkan. Nah, kemudian saya set objek tertinggi, maksudnya itu mahasiswa dengan IPK tertinggi nanti maksudnya. Nah, mengapa saya buat dia itu adalah mahasiswa dengan indeks 0? Agar nanti mudah membandingkannya dengan eh, mahasiswa dengan indeks yang lain. Nah, maksudnya jika mahasiswa dengan indeks I, misalkan nanti indeksnya pertama, indeks 1, dibandingkan dengan indeks 0 lebih besar, maka tertingginya akan menjadi indeks 1 tersebut. Begitu pun seterusnya. Begitulah cara perulangan ini bekerja. Kemudian ini adalah untuk menampilkan data-data atau atribut dari mahasiswa yang memiliki indeks tertinggi. Nah, kita jalankan, kan? CSS misalkan. Nah, maka kan terlihat di sini nama siswanya si C, NIM-nya 3S, kemudian grade tertingginya 4. Nah, kemudian ada tugas 2 yang dimana ini itu untuk untuk menggu, uh, untuk menggunakan enumeration dan untuk melacak riwayat status seorang mahasiswa selama 4 semester terakhir dengan menggunakan array of enum. Kemudian kita disuruh mengisi secara manual semester 1 sampai semester 4, kemudian menggunakan perulangan untuk menelusuri isi array-nya. Nah, sini saya akan jelaskan sesuai soal. Kita disuruh membuat enumeration dengan 4 status, aktif, leave, dropout, dan graduated, yang dimana nilainya nanti akan jadi 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian langsung kita isi setiap semester. Di sini saya buat deklarasikan array history ya, yang dimana dia itu merupakan enumeration. Nah, langsung saya isi history index 0 sampai 3 seperti ini, aktif-aktif, leave atau cuti, kemudian aktif lagi. Nah, ini untuk menampilkan
tiap semester. Nah, jadi nanti itu dia akan menampilkan semester, kemudian diisi oleh I tambah 1 karena ini indeksnya dari 0. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan semester 1, kemudian dia akan menjalankan ke sini. Dimulai ini kan history 0, berarti nanti dia mengecek history 0. Apakah dia itu 0 nilainya? Kalau 0 berarti aktif. Apakah dia 1? Kalau 1 berarti leave atau cuti. Kalau 2 berarti drop out, dan kalau 3 berarti lulus. Nah, setelah dia ngecek satu persatu, ini menggunakan switch case dan harus menggunakan break. Nanti kalau nggak ada breaknya ini, dia akan terus mencoba ke bawah. Nah, jika kita jalankan, nah, yang terlihat di sini bahwa riwayat statusnya aktif, aktif, cuti, aktif. Semester 1 aktif, semester sesuai dengan yang kita buat tadi. Semester 1 aktif, semester 2 aktif, semester 3 cuti, leave, dan semester 4 aktif. Sekianlah penjelasan kode dari saya. Terima kasih.